Kita lanjutkan pembahasannya, masih tentang proses termodinamika. Sekarang kita akan masuk ke proses yang keempat, namanya adiabat atau adiabatik. Adalah proses termodinamik atau perubahan keadaan gas, tetapi tidak ada aliran kalor yang masuk maupun keluar, masuk ke dalam sistem maupun keluar dari sistem. Nah, kalau di tiga proses sebelumnya, isotermal, isobarik, dan isokorik, itu ada satu rumus keadaannya. Kalau pada adiabatik itu ada dua rumus persamaan keadaan. Yang pertama adalah ini, persamaan keadaan gas yang meninjau dari sisi tekanan. Yang kedua adalah persamaan keadaan gas adiabatik yang meninjau dari sisi suhu, atau dengan kata lain, kalau yang ini adalah rumus yang dipakai untuk bila yang diketahui adalah tekanan dan volumenya, sedangkan kalau yang ini adalah rumus yang dipakai kalau yang diketahui adalah suhu dan volumenya. Selain suhu dan volume, kemudian tekanan dan volume, ada faktor lain yang terlibat juga dalam proses perhitungan di adiabatik, yakni adanya nilai gamma atau yang disebut sebagai konstanta Laplace. Nah, nilai gamma ini adalah hasil bagi antara kapasitas kalor pada tekanan tetap dibagi dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Nah, karena dia antara Cp dan Cv ini sama-sama kapasitas kalor dan satuannya sama, maka nanti gamma ini juga tidak bersatuan karena hasil bagi dari satuan yang sama. Nanti gamma ini adalah masuk sebagai faktor pangkat di persamaan keadaan yang melibatkan tekanan dan persamaan keadaan yang melibatkan. Baik, kita lanjutkan ke topik siklus termodinamika. Jadi siklus termodinamika ini adalah gabungan dari minimal 3 proses termodinamika. Jadi di sini siklus termodinamika terdiri dari serangkaian proses termodinamik mentransfer kalor dan usaha sembari memvariasikan tekanan, suhu, dan variabel keadaan lainnya, sehingga pada akhirnya sistem kembali ke keadaan awal. Jadi intinya seperti ya siklus ya. Jadi gabungan beberapa proses yang saling terkait sehingga nanti dia dari keadaan awal kembali ke keadaan awal lagi setelah melalui serangkaian proses yang saling bersambung atau dikenal dengan siklus. Contohnya di sini adalah gabungan antara dari 3 proses ya. Dari A ke B ini adalah proses adiabatik. Kemudian dari B ke C ini adalah proses isotermal. Kemudian dari C ke A ini adalah proses isokorik. Nah, maka dari rumus ini, dari grafik ini, apa outputnya? Kita bisa menghitung total usaha yang dihasilkan dari satu siklus ini. Nah, ada 2 cara total usaha yang dihasilkan. Cara pertama bisa diperoleh dengan cara menghitung usaha dari masing-masing proses. Usaha dari A ke B dihitung berapa nilainya, dikurangi dari B ke C berapa dihitung. Nah, sedangkan dari C ke A ini kan usahanya 0 karena dia isokorik, maka dia tidak dilibatkan. Jadi untuk menghitung usaha dari proses dari siklus termodinamika ini ada 2 cara. Pertama bisa menggunakan rumus. Ya, seperti yang proses juga sebenarnya begitu. Bisa menggunakan rumus. Yang kedua, untuk menghitung usaha bisa juga menggunakan grafik. Kita lanjutkan. Nah, salah satu aplikasi dari siklus termodinamika adalah mesin kalor. Mesin kalor adalah mesin yang mengubah energi panas menjadi energi kerja mekanik. Jadi kalau kita contoh mesin kalor ya mesin yang menggunakan bahan bakar. Nah, ada beberapa rumus yang dipakai dalam perhitungan efisiensi mesin Carnot. Yang pertama, jadi efisiensi ini lambangnya adalah eta, ini namanya eta ya. Sama dengan W per QH. H ini higher atau tinggi ya, nanti ada H ada L. H ini higher atau tinggi, L ini lower atau rendah. Jadi ada beberapa rumus yang bisa dipakai untuk menghitung efisiensi mesin Carnot.
Yang pertama dia melibatkan usaha dan kalor yang diserap. Nah ini W per QH kali 100%. Rumus yang kedua melibatkan antara kalor yang diserap dengan kalor yang dilepas. Ini kalor yang diserap, ini kalor yang dilepas. Dikurangi dengan kalor yang diserap kali 100%. Rumus yang ketiga adalah melibatkan kalor yang dilepas dengan kalor yang diserap. Yang ini sebenarnya adalah bentuk lain dari persamaan yang di atasnya. Kali 100%. Contoh yang kedua, mesin Carnot bekerja pada suhu 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap kalor 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, maka usaha yang dihasilkan berapa? Ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Pertama, diketahui suhu tingginya 600 Kelvin, suhu rendahnya 400 Kelvin. Kemudian usaha yang dihasilkan kalor yang diserap 600 Joule. Yang ditanyakan W-nya berapa? Pertama jadi akan saya sedikit ulas dari awal. Dari awal pembelajaran ini. Di video yang sebelumnya kita sudah bahas ada 3 proses termodinamika, isotermal, kemudian rumusnya ini ya P1V1 sama dengan P2V2, kemudian W sama dengan nRT ln V2 per V1, kemudian grafik. Kemudian juga dilanjutkan dengan isohorik, ada rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kemudian yang kedua usahanya sama dengan 0 karena volume tetap. Yang ketiga grafiknya. Kemudian proses termodinamika yang ketiga adalah isobarik. Ada rumus persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kemudian rumus usaha W sama dengan P kali V2 min V1. Dan rumus usaha W sama dengan dan grafik yang menunjukkan proses isobarik. Yang ini juga bisa dipakai untuk menghitung usaha dari luas areal yang ada di bawah garis proses. Proses yang ketiga namanya adiabatik. Ada 2 rumus persamaan keadaan gas, P1V1 pangkat gamma sama dengan P2V2 pangkat gamma, dan T1V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2V2 pangkat gamma min 1. Kemudian rumus usaha W sama dengan 3/2 NR kali T2 min T1, dan yang ketiga adalah grafik proses, yang dimana grafik ini juga bisa dipakai untuk menghitung usaha dengan cara menghitung luas wilayah yang ada di bawah garis proses di sini. Kemudian kita juga sudah membahas siklus termodinamika. Output dari siklus ini adalah untuk menghitung usaha dari satu siklus. Bisa dihitung menggunakan rumus masing-masing proses, bisa juga dihitung menggunakan luas wilayah yang ada di dalam grafik siklus tadi. Ini. Tapi perhatikan angkanya dan perhatikan satuan yang dipakai di grafik atau di masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita juga membahas mesin kalor. Di sini saya membatasi pada prinsip atau pembahasan tentang efisiensi mesin Carnot yang dirumuskan dengan eta. Nanti akan saya pakai, biasanya yang sering dipakai adalah eta sama dengan 1 min TL per TH kali 100% dan eta sama dengan 1 min QL per QH kali 100%. Itu pembahasan untuk proses dan siklus termodinamika, dan dilanjutkan dengan mesin kalor sebagai aplikasi dari siklus termodinamika. Demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.